Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Warahmatullahi salam sejahtera, wabarakatuh. salam sehat selalu. Kita sudah cukup 55 orang dalam kelas virtual saya. Oleh karena itu segera saya akan memberikan pelajaran untuk jadi metode transportasi. Apa perbedaan antara metode dengan metode? Metode itu hanya satu cara. Sedangkan metoda itu beberapa cara. Nah, nanti itu yang penting. Jadi dalam pembahasan metode transportasi dalam riset operasi ini kita akan sampaikan pengertiannya metode transportasi, bagaimana juga dengan formula atau rumus umum dari metode transportasi sendiri, kemudian langkah-langkah pemecahan masalah, dan 3-4 itu metode-metode dalam metode transportasi. Inilah yang saya sampaikan tadi. Metode itu adalah beberapa metode. Nah, ada 3 metode dalam metode transportasi. Ada disebut stepping stone, ada disebut modified distribution, dan ada Vogel approximation, FAM. Jadi ada stepping stone, ada modi, dan ada FAM, Vogel's approximation. Kemudian berikutnya suplemennya akan saya sampaikan untuk Anda juga bisa nanti mencari karena sudah ada QM di dalam laptopnya. Jadi metode transportasi adalah merupakan suatu metode yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah transportasi atau pengiriman barang atau bahan-bahan dari beberapa sumber ke beberapa tempat tujuan dengan prinsip biaya yang paling minimum. Masing-masing sumber itu mempunyai kapasitas pengiriman tertentu, sedangkan masing-masing tempat tujuan memiliki batasan-batasan. Nah, constraint itu. Nah, kapasitas itu juga constraint. Nah, jadi batasan-batasan permintaan tertentu pula. Di Makassar itu, jadi sumber ya pabriknya di Makassar, ada di Balikpapan, dan ada di Belawan, di Medan. Nah, kapasitas produksi dari pabrik-pabrik di Makassar itu 100 unit. Sedangkan di Balikpapan hanya 75 unit, dan di Belawan, di Medan ini, Sumatera Utara, 125 unit. Ini kapasitas terbesar, baru ke Makassar, baru Balikpapan. Bayangkan 3 provinsi ya. Nah, gudang tujuannya itu ada di Jakarta, ada Semarang, dan ada Surabaya. Gudang di Surabaya ini mintanya 80 unit saja. Nah, permintaannya. Sedangkan di Semarang itu 100 unit. Dan Surabaya 120 unit. Ya. Nah, kita bisa lihat rute pengiriman yang akan dihitung itu dari Makassar kita kirim ke Jakarta berapa. Ingat, karena ada hanya dia minta ini. Belum tentu kalau kita kirim 100 di sini mintanya hanya 80, kan nggak mungkin. Barangkali ada beberapa, karena ada 3. Makassar ini dari 100 unit itu bisa dia kirim ke Jakarta, berapa ke Semarang, dan berapa di Surabaya. Tentu berkaitan dengan biaya transportasi dari Makassar ke Jakarta, ke Semarang, dan Surabaya. Begitu juga di Balikpapan, Kalimantan ini ada 75 unit di situ. Juga bisa mengirim. Baik ke Jakarta kah, ke Semarang kah, atau ke Surabaya. Tentu juga dengan biayanya. Nanti dibandingkan biayanya. Gampang sekali kita menghitungnya nanti ini. Nah, kemudian di Belawan, Sumatera Utara juga begitu, 3-3. Kira-kira masalah transportasinya seperti ini. Nah, kemudian rumus umum metode transportasi, metode ini ya udahlah, metode transportasi. Jadi formula dari rumus umum untuk memecahkan masalah transportasi adalah fungsi tujuannya adalah minimumkan. Ini C itu cost, biaya.
ya, itu sigma M, di mana J sama dengan 1, kemudian sigma N, di mana J sama dengan 1. CIJ dan XIJ. CIJ itu keterangannya nanti ini berapa biayanya CIJ itu dari sumber I ke tujuan Y. Nah, barang ini X itu adalah jumlah barang yang dari sumber I ditujukan ke J. Fungsi batasannya ini AI, ya, XIJ-nya AI lebih besar sama dengan 0. BI-nya dan seterusnya, saya kira ini. Nah, keterangannya ada biaya transportasi total itu CIJ biaya transportasi per unit barang dari sumber I ke tujuan Y. Saya kira jelas ininya. Nah, kemudian kalau kita masukkan formula tabel transportasi, CIJ itu biasanya di sini di atas itu di pojok ya, CIJ. XIJ jumlah barangnya. Jadi yang CIJ ini. I itu sumbernya dari I itu adalah Makassar tadi. Kemudian apa lagi? Balikpapan dan IM itu adalah Belawan. Nah, tujuannya ini tadi Jakarta, Surabaya dan IN. Nah, kapasitas di Makassar ini masukkan ininya AI1. Nah, kapasitas di Balikpapan AI2. Kapasitas di Belawan AIM. Permintaannya tadi ada ya BJ1, BJ2 dan BJN. Artinya ini sebanyak-banyaknya berapapun N-nya ini. Nah, tentu nanti yang dihitung ini tidak ada JN-nya ini kalau dalam perhitungan kasus tadi. Nah, dari tabel dapat dirumuskan fungsi tabelnya seperti ini. Fungsi tujuannya, fungsi minimumkan Z, fungsi batasannya ini. Kemudian, langkah-langkah pemecahan masalah. Jadi kita merumuskan masalah dulu, menentukan alokasi pengiriman, tes optimasi. Jika belum optimal, maka lakukan alokasi pengiriman lain. Kemudian yang 4, realokasi sampai optimal. Ini makna dari gambar ini. Sampai kemudian dia selesai. Nah, metode dalam transportasi ada 3 pendekatan yang dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah transportasi. Yang pertama adalah stepping stone, modified distribution, dan Vogel approximation. Metode PAM itu ya. Nah, kita mulai stepping stone. Metode stepping stone itu adalah satu metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah transportasi dengan cara coba-coba, trial and error. Dan pedoman alokasinya adalah sudut barat laut. Ya, sudut barat laut, sudut kiri atas. Jadi sudut yang di sini di gambar itu nanti di sini dia sudutnya. Dari tabel permasalahan dengan menyelesaikan kapasitas pabrik dan kebutuhan atau permintaan. Contoh soal. Perusahaan apa saja yang berkantor pusat di Jakarta memiliki 3 buah pabrik terletak di Makassar tadi ya kasusnya, Balikpapan dan Belawan. Dengan kapasitas produksi masing-masing 70 ton, 55 ton, dan 75 ton per bulan. Di samping itu, perusahaan tersebut memiliki agen di 5 kota, yakni Jakarta dengan kebutuhan 30 ton per bulan. Bandung dengan kebutuhan 20 ton per bulan. Semarang meminta sebanyak 35 ton per bulan. Yogyakarta sebanyak 75 ton per bulan. Dan Surabaya membutuhkan sebanyak 40 ton per bulan. Nah, modelnya seperti ini. Jadi kita masukkanlah ke dalam tabel biaya transportasinya ini. Ya. Ini dan masih biayanya yang masih soalnya. Dari sumber ke tujuan. Nah, jadi dari Makassar, dari Balikpapan, Belawan. Jakarta minta 25,
Bandung. Biayanya. Jadi Makassar per unit barang, kalau biayanya dari Makassar per unit barang ke Jakarta itu 25. Kalau Makassar ke Bandung hanya 20. Ke Semarang lebih mahal 45. Nah, Yogyakarta agak murah dikit 35. Surabaya 10, lebih dekat. Balikpapan juga begitu. Ini angka-angkanya. Permasalahannya adalah mengalokasikan produk dari 3 pabrik untuk memenuhi kebutuhan atau permintaan 5 agen yang terletak berbeda-beda lokasinya. Nah, ini formulasi masalahnya ini. Yang pertama itu perumusan masalah dengan memasukkan data-data kebutuhan strep permintaan masing-masing agen, kapasitas masing-masing pabrik, dan biaya transportasi dari sumber atau pabrik ke beberapa tujuan atau agen atau J. Adapun perumusan masalah tersebut ditampilkan pada tabel 23 sebagai berikut. Ini dari Makassar, biayanya ini. Nah, inilah yang dimaksud sudut kiri dari itu ini. Nanti stepping stone itu mulai dari sini. Di kolom Jakarta, Makassar, Jakarta biasanya coba-coba. Dikirimkan barang. Nah, setelah kita formulasi barangnya, masukkan ini baru biayanya saja. Demand-nya semua sampai ini, kalau di total demand-nya itu 200. Di total kapasitas pabriknya juga 200. Hanya beda-beda tempatnya pabriknya. Nah, kemudian stepping stone itu ini penentuan alokasi barang dari sumber ke pabriknya. Dimulai dari pojok barat laut ini loh, yang 30 ini Jakarta. Jadi tetap ada biayanya nih, kita sudah masukkan kirim barang 30. Dari Makassar ke Jakarta 30. Di Jakarta permintaannya 30. Berarti untuk permintaan Jakarta dipenuhi dari ini saja. Dipenuhi dari Makassar saja. Ini karena metode coba-coba. Tapi kalau kita pertimbangkan biayanya mestinya dari Balikpapan karena lebih murah toh ke Jakarta. Tapi karena metode ini stepping stone maka dia mengharuskan pojok barat. Ini. Nah, sumber daya yang di Makassar itu ada 70. Nah, karena dia semua ini jadi masih tersisa 70 kan? Karena Makassar tadi punya kapasitas 100. Nah, permintaannya ini demand-nya dari Jakarta 30 dipenuhi semua. Nah, itu. Jadi dipenuhi semua itu kemudian. Ini keterangannya ya, kapasitas produksi di pabrik Makassar adalah sebanyak 70 ton. Sementara kebutuhan permintaan agen di Jakarta hanya 30 ton. Maka kelebihan kapasitas tersebut dialokasikan ke agen Bandung dan yang memintanya sebanyak 20 ton. Ini maksudnya ya. Karena harus dimulai di sini, maka Makassar masih punya 70, maka kita kirim dari Makassar itu langsung ke Jakarta sesuai permintaannya 30. Nah, masih ada kelebihan kan? Jadi masih ada kelebihan produksi di Makassar. Setelah dikurangi 30 menjadi tinggal 40. Nah, 40 itu dikirim ke Bandung. 20 ya. Permintaannya ternyata di Bandung ini juga 20. Kemudian masih tersisa 20 dialokasikan ke Semarang. Nah, Semarang ternyata minta 15. Ya, ternyata minta Semarang ternyata minta 35, berarti masih kurang. Bandung udah oke, dipenuhi juga dari Makassar. Ini. Permintaan untuk memenuhi permintaan Semarang ini dipenuhi dari 20 sisa yang ada di Makassar, ditambahkan 15 dari Balikpapan. Ya. Nah, sehingga jumlahnya 35. Nah, sekarang sudah habis di Makassar. Di Balikpapan sudah berkurang 15.
Berarti masih ada sisa 40. Nah, dialokasikan ke Jogja. Jadi Balikpapan itu mengalokasikan ke Semarang 15, ke Jogja 40. Kemudian di ini 35 karena permintaan Jogja itu 40 ya. 55 yang ada di sini sudah habis. Dialokasikan ke Jogja 40 sehingga nanti dari Balikpapan, kemudian kekurangan diambil dari Belawan 35. Nah, produksi di Belawan itu dikirim ke Surabaya sebesar 40. Ini jadi jumlahnya harus sama, 70 ini yang harus sama 200. Ini ditambah-tambah semua juga. Itu model di stepping stone. Jadi kita masukkan dulu ke kerangka dalam model. Nah, kemudian tentu itu belum efektif efisien nanti dikali-kalikan aja dengan formulanya. Nah, ini sudah tadi agen Semarang membutuhkan ini saya kira penjelasannya sehingga seperti inilah kira-kira. Nah, ini yang perlu tabel biaya transportasinya. Makassar Jakarta biayanya 25. Makassar Bandung 20 biayanya 400. Ini sehingga biaya yang pengiriman dari semua pabrik ke semua agen, ke 5 agen, itu biayanya 408,75. Nah, tes optimal dapat dilakukan dengan cara merubah alokasi secara trial and error, coba-coba, agar biaya transportasi dapat berkurang sampai biaya tersebut menjadi optimal. Perubahan alokasi didasarkan pada kota segi 4 terdekat. Jadi kota 4 segi 4 terdekat nanti kita lihat ini. Ya, perubahannya barangkali ke sini yang terdekat ini. Dari 30 ke 20 atau malah dikurangi di sini ke Balikpapan atau ke yang terdekat lah, paling dekat. Jadi yang paling dekat ini kota BP Balikpapan Jakarta. Kota terdekat ini lagi dari Makassar ini jadi Makassar ke Bandung. Itu kota yang terdekat itu makna dari tadi. Nah, kemudian kita yang langkah yang ketiga itu realokasi. Realokasi diperlukan untuk mencari biaya yang paling rendah atau yang paling optimal, yaitu kota Makassar Bandung, Makassar Semarang, BPP Balikpapan Bandung, Balikpapan Semarang. Misalnya dialokasikan 1 ton. Misalnya begini. Jadi Makassar Bandung itu kita minus 45. Makassar Semarang plus 35. Ya. Jadi kita lihat nanti biaya-biayanya saja ini yang dilihat itu. Jadi kalau Balikpapan Bandung minus 30. Sehingga totalnya ini nanti kalau dipindahkan 1 ton itu maka ada pengurangan sebesar 20. Kalau itu rupiah ya 20 rupiah. Dengan hasil minus 20, maka setiap realokasi sebanyak 1 ton akan mengurangi biaya sebesar 20, minus 20 tadi. Perubahan alokasi ini dikemukakan pada tabel berikut. Nah, ini dia. Misalnya ini. Ini tanda panah ini ya, ini ditambahkan di Semarang, kota Makassar Semarang itu dikurangi. Ya, sehingga angkanya di sini 0. Nah, tentu nanti ini juga dikurangi sehingga nanti angkanya di sini 35. Jadi lihatlah 30, 20 tadinya 20 kan, nah dikurangi habis dipindahkan ke Jogja sebesar 20. Nah, kita lihat lagi ke bawahnya nanti akhirnya seperti ini angkanya. Saya kira nanti kalau kamu baca baik-baik akan. Jadi nanti alokasi barangnya kelihatannya adalah Makassar Jakarta 30, Makassar Bandung 20. Sedangkan dan tadinya Semarang ini tidak dikirim ke Semarang, dikirim ke Jogja aja. Dari total 70 yang ada di Makassar. Begitu juga Balikpapan, angka yang besar ini, angka yang hitam. Nah, jadi dikirim ke sini Makassar Jakarta, Makassar Bandung, Makassar Jogja. Balikpapan Semarang ditambah ya, jadi 35 dan Balikpapan ke Jogja 20.
Nah, Belawan itu tetap 30 dan 40. Totalnya nanti juga tetap 50. Itu akan berkurang ini. Nah, nanti kita lihat berapa biayanya. Ternyata dari tadi 408 ini ya 487,75 di tes awal berubah menjadi 4.475. Ada pengurangan ya dari 875 berubah menjadi 475. Jadi ada terjadi pengurangan biaya sebesar 400. Nah, jadi tentu nanti ininya. Kemudian tabel tes optimasi kedua ini begini. Nah, kita optimal, kasih pindah lagi itu. Diupayakan lagi cari tabel terdekat. Nah, bagaimana hitung itu? Tentu kita hitung lagi biaya kayak seperti ini tadi. Ya, dengan pengurangan lihat aja itu ada angka-angka simbol kalau dia kurang berarti dikurangi yang ada di situ. Di kolom itu. Nah, ini kita sudah lihat bahwa Balikpapan tadinya 20 itu kita kurangi, akhirnya nanti jadi 0. Yang ada di Jogja di Balikpapan ini dari Jogja kita pindahkan ke Semarang. Nah, setelah kita perhitungkan kapasitas dan permintaan, ditemukanlah seperti ini. Nah, sehingga nanti seperti ini kita pindah. Kita pindahkan menjadi seperti ini. Jadi Makassar, ini yang kedua ya, Makassar Jakarta 30, Makassar Bandung 20, Makassar Jogja 20. Nah, totalnya cukup 70. Balikpapan Semarang 35. Kemudian Balikpapan Surabaya 20. Kemudian Belawan itu hanya ke Jogja dan ke Surabaya saja. Nah, bagaimana solusi optimalnya? Ini biayanya turun lagi 4.375, berkurang lagi 100. Terus menerus dicari, terus itu dirubah yang paling dekat. Nah, barangkali volumenya juga perlu dipertimbangkan berapa kapasitasnya, berapa kapasitas dan berapa permintaan. Ini penting sekali kaitkan dengan biayanya. Nah, jadi biaya tadi 3 kali tes optimasi ternyata yang paling minim diantaranya itu 4.375. Nah, kasus ini Anda bisa cari nanti di metode transportasi, model stepping stone. Caranya ada langkahnya tadi, ada suplemennya juga saya sudah kirim. Cari lagi sehingga nanti saya mau melihat ya paling tidak Vira ya kayak Elvira tadi siapa? Ya Rahmatia dan Vira tadi saya sudah sampaikan. Saya kira solusi optimalnya yang Pak menggunakan suplemennya ya. Nah, ini pakai halaman 444 ya. Nah, faktorinya Makassar, Jakarta kita rubah kayak gini. Nah, ini soalnya ya. Nah, masukkanlah data tadi di aplikasi tadi. Buka judul sesuai perintahnya. Nah, ini kayak gini nanti. Kertas kerjanya. Destination itu tujuan. Sources itu pabriknya. Dari Balikpapan dan sebagainya. Supply-nya berapa kapasitasnya dia. Sedangkan demand-nya permintaan di masing-masing tujuan. Destinasi 1, destinasi 2, dan seterusnya. Nah, katakanlah dimasukkan ke sini. Saya kira ada pedomannya, nanti hasilnya ini sources, jadi cost optimalnya $8.300. Nah, jadi sumber A dikirim 8 ke destinasi 1. Dari sumber 2 dikirim ke destinasi 2. Dari sumber 3 ini 2, 1. Nah, dan destinasi 3. Nah, kalau kita formulasikan masalahnya seperti ini dia. Nanti dibaca baik-baik itu selamat mencoba. Saya kira itu dulu untuk kerjakan lagi itu dan diberikan ke ketua kelas. Saya ketemu ketua kelas kemarin cepat, mudah-mudahan Anda juga bisa cepat.
Itu dulu modified distribution dan Vogel approximation method akan saya sampaikan di perkuliahan yang keempat.